Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Konita Aulia dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang disusun oleh perusahaan bersama dengan laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang aliran kas yang terjadi selama periode tertentu yang dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Arus kas ini sangat penting bagi pihak internal perusahaan dan juga para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan analisis keuangan. Karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan keuangan perusahaan, terutama mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta berinvestasi dan mendanai pertumbuhannya. Sementara laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan dan biaya perusahaan. Laporan arus kas fokus pada kas yang benar-benar diterima dan dibayar. Dengan kata lain, laporan arus kas tidak didasarkan pada prinsip akrual, tetapi pada kas yang masuk dan keluar. Oleh karena itu, laporan ini memberikan informasi yang sangat berharga tentang likuiditas perusahaan, yaitu sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya. Selain itu, laporan arus kas juga mengungkapkan bagaimana perusahaan menghasilkan kas dan operasionalnya, berinvestasi dan mendanai dirinya melalui utang atau ekuitas. Yang kedua, ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup, laporan arus kas mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan kas terjadi selama periode laporan. Ada 3 kategori dalam laporan arus kas yang harus dijelaskan secara rinci, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, di mana aktivitas yang berhubungan langsung dengan inti bisnis perusahaan, termasuk penerimaan kas dan pelanggan pembayaran ini kepada pemasok dan karyawan, serta pengeluaran kas lainnya yang terkait dengan operasional perusahaan. Yang kedua, aktivitas ini mencakup transaksi sehari-hari yang menghasilkan laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, atau investasi dalam surat berharga, termasuk juga transaksi yang melibatkan investasi dalam perusahaan lain seperti pembelian atau penjualan saham, obligasi, dan aset jangka panjang lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas ini berhubungan dengan penerimaan kas atau pengeluaran kas yang terkait dengan struktur pembiayaan perusahaan. Ini termasuk penerbitan atau pembelian saham, penerimaan pinjaman, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan pembayaran utang jangka panjang. Aktivitas ini mencerminkan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk mendanai operasionalnya dan ekspansinya. Laporan arus kas tidak hanya memberikan informasi mengenai kas yang diterima dan dibayarkan, tetapi juga menunjukkan asal dan tujuan dari arus kas tersebut yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, definisi. Arus kas merujuk pada pergerakan uang atau setara kas yang diterima dan dibayarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas dapat dibagi menjadi 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas adalah elemen vital dalam menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan, karena perusahaan yang memiliki arus kas positif memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Kas dan sisa kas mencakup uang tunai yang dimiliki perusahaan dan saldo kas yang tersedia dalam rekening bank. Setara kas adalah instrumen yang sangat liquid yang dapat digunakan dengan mudah atau dijual dan diuangkan dalam waktu dekat tanpa risiko perubahan nilai. Yang keempat, kas dan setoran kas. Kas merupakan salah satu aset yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan kewajiban lainnya. Setoran kas merujuk pada penerimaan kas yang masuk ke dalam perusahaan, baik dari kegiatan operasional, investasi, atau pendanaan. Kas adalah saluran uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk saldo yang tersedia di rekening bank perusahaan.
kas digunakan untuk membayar berbagai kewajiban perusahaan seperti gaji karyawan, pembayaran utang jangka pendek, dan pembelian barang dagangan. Sedangkan setoran kas merujuk pada penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan, misalnya dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, atau penerimaan kas dari pinjaman atau investasi eksternal. Penerimaan kas ini menambah jumlah kas yang tersedia untuk digunakan perusahaan. Contoh kas dan setoran kas. Contoh kas, saldo kas yang dimiliki perusahaan sebesar 500 juta yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau sebagian dana untuk operasi sehari-hari. Setoran kas, perusahaan menerima pembayaran sebesar 200 juta dari pelanggan untuk produk yang telah dijual, yang merupakan setoran kas yang masuk ke dalam perusahaan. Yang kelima, latitas laporan arus kas. Latitas laporan arus kas mengacu pada periode waktu tertentu di mana arus kas yang tercatat dalam laporan tersebut dihitung. Latitas ini bisa berupa periode bulanan, kuartalan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan analisis finansialnya. Biasanya laporan arus kas disusun setiap tahun, tetapi laporan arus kas dapat juga dibuat secara sesering mungkin. Contoh latitas laporan arus kas. Laporan arus kas tahunan mencakup seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas selama 1 tahun. Misalnya, dari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, laporan arus kas triwulanan mencakup aktivitas kas yang terjadi pada periode tertentu dalam 3 bulan berturut-turut, seperti dari 1 Januari hingga 31 Maret 2024. Yang keenam, pengkajian laporan arus kas. Pengkajian laporan arus kas adalah proses menganalisis dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan arus kas untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola kas. Pengajian ini membantu para pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor untuk memahami apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk membiayai operasionalnya dan finansialnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, jika perusahaan menunjukkan arus kas negatif, maka aktivitas operasi tetap memiliki arus kas positif dari penerimaan pinjaman atau penerbitan saham, maka bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan tergantung pada pembiayaan eksternal untuk menjalankan operasi sehari-harinya. Yang ketujuh, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah kategori yang mencakup transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama dan reguler perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aktivitas ini meliputi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, serta pengeluaran kas lainnya yang terkait langsung dalam operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas melalui kegiatan inti. Biasanya ini adalah indikator utama bagi analisis keuangan untuk menilai seberapa besar perusahaan dalam menjamin operasionalnya. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 300 juta, pembayaran para pemasok untuk membeli bahan baku sebesar bahan baku dagangan sebesar 100 juta, dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dimana pembayaran untuk gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya operasional hanya sebesar 150 juta. Yang kedelapan, aktivitas investasi. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, peralatan, atau investasi dalam surat berharga. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk memperoleh aset yang dapat mendukung pertumbuhannya di masa depan. Aktivitas investasi juga mencakup pembelian atau penjualan saham perusahaan lainnya atau pembelian dan penjualan investasi finansialnya. Contohnya pembelian aset tetap. Pada perusahaan membeli mesin produksi baru sebesar 1 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ada juga penjualan aset tetap, perusahaan menjual tanah seharga 500 juta. Yang ke-9, aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran kas yang berasal dari kegiatan pendanaan eksternal perusahaan, termasuk penerbitan saham, penerimaan pinjaman, dan pembayaran utang. Aktivitas ini penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan mendanai operasional dan ekspansi usahanya, baik melalui utang atau ekuitas. Contoh aktivitas pendanaan seperti penerimaan pinjaman. Perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 1 miliar untuk modal kerja. Yang kedua, pembayaran utang. Pada pembayaran utang jangka panjang perusahaan kepada bank sebesar 200 juta. Yang ketiga, pembayaran dividen. Perusahaan membayar dividen sebesar 50 juta kepada pemegang saham. 10. Arus kas masuk.
Arus kas masuk adalah aliran kas yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Penerimaan kas dapat berasal dari berbagai aktivitas perusahaan, baik itu dari kegiatan operasional, investasi, atau pendanaan. Arus kas masuk yang tinggal menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan mendanai operasional serta ekspansi. Contoh arus kas masuk: penerimaan kas dari penjualan produk sebesar 250 juta dari hasil penjualan barang dagangan. Yang kedua, penerimaan kas dari pinjaman sebesar 500 juta yang diterima dari pinjaman bank. Yang ketiga, penerimaan kas dari penjualan aset sebesar 100 juta dari penjualan tanah perusahaan. Metode penyajian laporan arus kas. Terdapat dua metode penyajian laporan arus kas yang diakui secara internasional, yaitu yang pertama, metode langsung, di mana dalam metode langsung penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat secara langsung berdasarkan transaksi kas yang terjadi. Misalnya, penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok dicatat langsung dalam laporan arus kas. Meskipun lebih transparan dan mudah dipahami, metode ini kurang digunakan dalam praktik karena membutuhkan pencatatan yang lebih rinci dan lebih kompleks. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini digunakan dimulai dengan laba bersih, kemudian disesuaikan dengan perubahan dalam aset dan kewajiban perusahaan yang memengaruhi kas. Penyajian ini lebih umum digunakan karena lebih mudah dilakukan dengan mengacu pada laporan laba rugi dan neraca. Dalam metode ini, penyesuaian dilakukan untuk elemen-elemen seperti penyusunan, perubahan persediaan, dan perubahan utang. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu laporan arus kas adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola likuiditas dan memastikan bahwa mereka memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional dan memenuhi kewajiban finansial. Penyajian laporan arus kas yang akurat dan terperinci memberikan informasi yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas, baik untuk kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Sebuah laporan arus kas yang lengkap dan benar dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan investasi, pengambilan dana, dan pengelolaan. Sekian dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata saya dan kekurangan dalam materi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.